Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Farhan Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi-materi yang kemarin sih sebenarnya materi selanjutnya ya, yaitu tentang konfigurasi dasar dengan menggunakan router wireless Linksys yang dimiliki oleh Cisco. Mantep gak tuh? Bagi teman-teman nih yang pengen tahu gimana sih caranya masang wifi atau pengen jadi IT-nya IndiHome ya kan, ya teman-teman kudu belajar nih yang namanya konfigurasi dasar dulu nih ya kan, kita dasar-dasar dulu ya kan. Nah oke, langsung aja nggak usah basa-basi, ini dia videonya, tolong teman-teman untuk simak video selanjutnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teknik bagaimana caranya mengkonfigurasi dasar wireless router Linksys punyanya Cisco. Di paket tracer kita disediakan salah satu wireless device yaitu Linksys WLP300N. Ini adalah router dan juga bisa menjadi access point. Nah ini adalah access device. Oke, jadi wireless router Linksys ini kita akan melakukan konfigurasi data, yaitu 5 konfigurasi data. Yang pertama adalah internet setup, yang kedua network setup, yang ketiga basic wireless setting, yang keempat wireless security, dan yang kelima adalah administration. Baik, di sini sudah terlihat beberapa device, yaitu ada cloud internet punyanya ISP, lalu ada router utama, ada switch yang akan menghubungkan jaringan LAN menggunakan kabel dan berhubungan dengan wireless, dan di sini nanti kita akan membuat jaringan wireless LAN. Baik, untuk pertama kali kita akan melakukan pengkabelan terlebih dahulu. Kita akan pengkabelan di sini terlebih dahulu ya. Pilih enter 6. Kita masukkan ke fast ethernet 0, terus ethernet 1, lalu kita hubungkan ke switch, pilih 01, lalu pilih 02, lalu kita masukkan ke wireless router dan habis itu kita pilih internet. Nah seperti ini. Di sini adalah pintu yang akan masuk ke internet yang menggunakan port internet. Baik, kita akan melakukan pengkabelan juga di PC. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dulu di router utama. Kita akan memberikan IP address terlebih dahulu di sini di FA0/0 dan FA0/1. Caranya seperti biasa, yaitu ketik enable, lalu ketik conf t interface FA0/0, lalu ketik IP addressnya, jika sudah lalu ketik no shutdown. Oke, langsung berubah menjadi hijau. Dan di sini ada FA0/1. Kita beri IP sesuai network yang sudah ditentukan, yaitu 10.0, dan kita di sini 10.1. Dan ini akan menjadi gateway pada jaringan ini dan jaringan wireless lain dan jaringan wireless LAN nantinya. Oke, ketik interface FA0/1, masukkan IP addressnya, lalu no shutdown. Baik, selesai sudah dan kita tutup. Oke, selanjutnya kita akan memulai untuk mengkonfigurasi wireless router ini. Di bagian ini adalah satu jaringan, yaitu 192.168.10.0, dan yang ini adalah satu jaringan lagi, jaringan publik, yaitu 60.1.1.0, dan yang dinamakan jaringan privat. Baik, pertama kali kita akan coba melihat di dalam wireless router ini seperti apa. Di sini sudah disediakan 3 tempat konfigurasi. Di fisikal, kita lihat di sini ada gambar wireless router sesungguhnya. Lalu di config, di sini ada interface yang bisa kita konfigurasi.
Interface ini ada di internet, kita akan menggunakan DHCP atau static atau PPPoE. Lalu di LAN kita diberi penegasan untuk memilih IP address di default router. Memilih IP address di default router kita diberikan IP address 192.168.0.1 dan subnet max-nya. Dan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu di BIOS kita diberikan konfigurasi SSD-nya, konfigurasi SSID-nya, dan kita bisa ubah SSID tersebut. Lalu kita juga diberikan password atau authentication-nya, bisa menggunakan web atau WPA, PSK, dan seterusnya. Dan bentuk GUI-nya seperti ini, tetapi nanti kita juga akan melakukan konfigurasi langsung di router ini. Tetapi kita butuh menggunakan komputer, karena pada sesungguhnya kita tidak akan bisa melakukan konfigurasi wireless router dengan klik 2 kali pada sesungguhnya. Kita butuh komputer untuk melakukan config. Kita membutuhkan komputer ini untuk config dan custom. Dan di custom device di sini kita sudah disediakan komputer, yaitu wireless PC. Kita bisa taruh di sini. Dan nah, tandanya ini sudah melakukan hubungan. Kenapa? Karena di sini ada Linksys WMP300N, jadi bisa langsung saling terhubung. Sebenarnya menggunakan komputer biasa juga bisa, namun kita harus konfigurasi terlebih dahulu dengan cara kita klik 2 kali, lalu kita matikan saklar terlebih dahulu, lalu kita copot yang ini dan kita pasang Linksys tersebut, lalu kita on-kan saklar dan sudah bisa terhubung. Baik, di sini kita akan memulai untuk melakukan konfigurasi dengan menggunakan salah satu PC di sini. Klik di sini, lalu kita pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, untuk IP konfigurasi wireless router dengan menggunakan komputer baik, menggunakan wireless atau menggunakan kabel, kita konfigurasikannya berbasis web. Tetapi kita butuh web browser. Lalu kita klik web, lalu kita masukkan IP address-nya defaultnya dari wireless router, yaitu 192.168.0.1, lalu enter. Lalu kita diberikan dialog untuk memberikan username dan passwordnya. Untuk username-nya yaitu admin dan passwordnya juga admin, dan jika sudah kita akan disibukkan grafik user interface dari konfigurasi Linksys berbasis web dengan menggunakan IP address 192.168.0.1. Kita bisa lihat IP tersebut di router wireless pada bagian LAN. Selanjutnya kita akan mulai langkah pertama, yaitu melakukan konfigurasi internet setup. Berarti di sini internet setup dan kita akan mengkonfigurasi port ini. Dan port ini adalah pilihan apakah kita akan menggunakan automatic configuration DHCP, kita akan menggunakan IP langsung otomatis, ataukah static, ataukah menggunakan PPPoE. Pada cara ini kita menggunakan static. Klik static, lalu di sini kita akan diberikan kolom pengisian internet IP address seperti skenario kita akan masukkan ke IP address 10.2 atau 192.168.10.0. Lalu kita di sini IP address-nya. Lalu kita ketik di sini IP address-nya. Jika sudah, masukkan subnet max dan default gateway-nya. Jika sudah, masukkan DNS satunya. Jika sudah, lalu kita simpan.
Lalu jika sudah seperti ini, menandakan konfigurasi internet setup-nya sukses. Lalu untuk tekan continue, dan tandanya juga kita sudah memberikan IP address 10.2 untuk internetnya. Dan untuk LAN-nya masih 0.1. Padahal kita ingin di wireless ini menggunakan IP address 192.168.20.0. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita konfigurasikan network setup yang berada di sini, dan di network setup kita diberikan kolom IP address yang sudah diisi, yang dimana sesuai dengan IP address default. Lalu kita akan rubah sesuai rencana dengan cara mengubah IP address-nya seperti ini. Sedangkan jika di bagian DHCP server ini kita aktifkan, maka komputer yang wireless adapter di sini dia akan memberikan IP address secara otomatis. Jika kita menambahkan komputer di sini atau di sini, maka akan terhubung secara otomatis atau diberikan IP address dinamis. Tetapi jika kita tekan disable, berarti jika ada tambahan komputer, maka komputer itu harus diberikan IP secara manual. Maka dalam cara ini kita akan menggunakan DHCP enable. Lalu start IP-nya dengan 192.168, dan di sini masih menggunakan 0, dan nanti kita akan mengubah menjadi 20.100 sampai 149. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan mengesave-nya. Lalu kita tunggu terlebih dahulu, dan timbulnya request timeout. Lalu pertanyaannya, kenapa begitu? Dikarenakan kita sudah merubah IP address yang ada di sini. IP address yang 0.1 berubah menjadi 192.168.20.1. Lalu selanjutnya kita cek di sini, dan ya, sudah berubah, yaitu LAN 192.168.20.1, dan kedua ini masih terhubung. Oke, selanjutnya kita akan akses menggunakan web browser dengan menuliskan 192.168.20.1. Lalu diberikan authorization-nya. Lalu kita masukkan username dan passwordnya. Lalu jika sudah, kita akan masukkan GUI configuration. Kita sudah berhasil melakukan internet setup dengan memberikan IP address 10.2, dan network setup memberikan IP address 20.1 DHC server enable. Sehingga di sini disediakan 50 user dengan dimulai 192.168.20.100 sampai 149. Lalu kita cek di sini IP ini berlakukan berapa? Yang ini 20.100. Dan di sini 20.101. Kalau kita tambah satu komputer lagi di sini, maka dia akan mendapatkan IP 20.102. Baik, internet setup, network setup sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan melakukan basic wireless setting. Kita pilih PC yang pertama, lalu kita akan masuk ke tab wireless. Di tab wireless ini kita disediakan beberapa picture yang akan kita config. Yang pertama ada network mode atau mode jaringan, diberikan BG mixed, wireless G, wireless B, N atau disable. Tapi kita tidak akan memilih disable ketika wireless modenya ini penting sekali. Namun kita pilih mixed. Kenapa harus mix? Dikarenakan di sini kita akan menerima wireless yang G, B, dan N. Lalu SSID-nya kita akan ganti dengan sesuai keinginan kita. Lalu jika sudah SSID broadcast-nya kita pilih enable. Lalu kita save, kita tunggu. Dan muncul seperti ini lagi. Kenapa? Karena di 20.1 sebelumnya itu menggunakan SSID default. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan PC ini dengan menggunakan SSD hotspot yang tadi.
Sekarang klik di sini lagi, lalu pilih PC wireless, maka muncul tampilan no association with access point, yang artinya access point dengan komputer tidak terhubung. Stripe-nya juga masih kosong dan adapter is inactive. Lalu sekarang kita masukkan ke connect, dan di connect ini sudah muncul bacaan hotspot kita, dan hotspot kita ini adalah SSD yang ada. Lalu klik exit, dan di sini masih default. Langsung kita klik edit, lalu klik hotspot, kita lalu klik connect. Jika sudah, maka access point dengan komputer sudah terhubung dan default profilnya sudah hotspot kita. Lalu kita klik connect. Di sini kita lihat kembali, maka akan terhubung kembali. Lalu cara untuk menghubungkan ini bagaimana? Caranya, dua komputer ini juga harus di defaultin seperti ini. Jika sudah lakukan cara yang sama di komputer selanjutnya. Baik, saat ini kita sudah melewati basic wireless setting, maka selanjutnya kita akan memasuki wireless security. Berarti kita akan memasang password untuk orang yang ingin menggunakan internet kita. Caranya bagaimana? Yaitu kita masuk ke web browser dan masukkan IP yang tadi, yaitu 192.168.20.1. Lalu masukkan username dan passwordnya. Jika sudah, kita masuk ke tab wireless, lalu kita pilih wireless security. Jika sudah, maka akan ditampilkan bacaan security mode dan disable. Namun jika kita pilih disable, maka kita tidak diharuskan memasukkan password, tapi itu tidak aman. Maka yang aman adalah kita berikan password. Di sini kita akan diberikan pilihan, yaitu WEP, WPA Personal Interface, WPA 2 Personal, WPA 2 Interface. Dan di bagian WP sudah tidak disarankan dikarenakan sudah tidak aman lagi. Maka kita pilih WPA 2 Personal. Jika kita pilih WPA Interface, ini kita butuh radio server, maka kita tidak menggunakannya. Baik, kita klik WPA 2 Personal, dan jika sudah, maka di situ ada encryption AS atau TKIP. Kita pilih AS saja dan passphrase-nya atau passwordnya. Jika sudah, kita akan save. Jika sudah, kita akan ditampilkan request timeout seperti ini lagi. Itu dikarenakan konfigurasi lagi dengan tambahan konfigurasi, yaitu menambahkan password. Dan cara menghubungkan bagaimana? Caranya, setiap PC harus terhubung dengan password. Pilih profile, lalu connect, lalu pilih tab connect dan pilih refresh. Lalu pilih hotspot kita dan pilih connect, dan kita akan ditampilkan WPA 2 Personal. Lalu kita masukkan password yang tadi, lalu pilih connect. WPA 2 PSK, radio band auto, infrastruktur, mix BGN, sama seperti konfigurasi kita. Lalu jika sudah, pilih link information, maka PC kita sudah terkoneksi. Dan untuk PC selanjutnya caranya sama seperti yang tadi. Dan jika kita cek, maka hasilnya semuanya terkoneksi.
Baik, wireless security sudah kita lakukan, yaitu memberikan password di setiap komputer klien yang akan terhubung ke wireless router ini dengan memasukkan password dari wireless ini. Selanjutnya yang terakhir, yaitu ketika PC ini ingin melakukan konfigurasi di wireless router, dia hanya cukup tahu IP address-nya, maka dia tahu username dan passwordnya. Jika sudah, maka dia akan masuk ke konfigurasi WFL, kayaknya akan sangat berbahaya. Makanya kita harus melakukan perubahan passwordnya. Caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah kita masuk ke tab administration, lalu di sini kita akan mengganti passwordnya. Semakin banyak kombinasi huruf dan angka, maka akan semakin baik. Baik, di sini kita akan menggantikan passwordnya. Jika sudah, kita akan save. Jika sudah, maka kita akan ditampilkan authorization. Dan langkah selanjutnya, kita memasukkan username dan password. Yang sudah diubah, jika sudah, tekan enter dan akan timbul button sukses. Oke, berarti orang yang di sini ingin mengakses dan dia sudah tahu IP aksesnya dan dia masukkan IP-nya. Maka dia harus tahu username dan passwordnya. Dan jika dia memasukkan IP defaultnya, maka dia tidak akan bisa masuk. Hal tersebut sama dengan PC lainnya. Baik, mungkin ini saja materi tentang konfigurasi dasar wireless router Linksys Cisco. Nah, bagaimana teorinya? Keren kan? Ya dong, jelas. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf juga dalam penjelasan saya ini saya masih ngadet-ngadet, masih ya kurang puas lah dengan apa yang teman-teman mau. Dan ya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya juga memberikan ilmu kepada teman-teman apa yang saya tangkap dari ilmu yang saya tangkap. Masih apa sih? Oke, mungkin saja dari saya. Saya Muhammad Farhan Prasetyo pamit undur diri. Sekian, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.